الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه ومن جاهد حق جهاده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah taala, yang saya hormati kepada seluruh pengurus panitia takmir Masjid Darun Najah, betul nggih? Pundung Gede Katipiro, betul Katipiro. Joglo. Alhamdulillah, dan seluruh jamaah yang saya hormati, saat ini pun menika nyuwun pangapunten karena beberapa waktu yang lalu saya tidak bisa hadir dan digantikan oleh kakak saya, Ustaz Taufik, yang kebetulan rumahnya tidak jauh dari sini, di Katipiro, dekat UNS, kok UNS mana? Unisri. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan pagi hari ini memberikan kepada kita kesehatan, kebahagiaan, kemauan dan keinginan untuk kita sama-sama untuk bisa terus meningkatkan amal soleh kita semuanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bahas tentang fiqhuz zakat, terutama zakatul fitr, zakat al-fitr. Jamaah yang dimuliakan Allah, Al-Imam Adz-Dzahabi Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Al-Kabair menyebutkan tentang kelompok manusia yang akan menyesal ketika diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita ini tidak menyesal ketika diwafatkan oleh Allah, kita tidak meminta roja'ah, karena kata beliau akan ada sebagian kaum muslimin mereka memohon kepada Allah untuk roja'ah. Apa itu roja'ah, Pak? Balik, Pak, ya. Pulang kemana? Balik ujian, Pak. Minta Pak. Minta remedi. Kenapa? Karena gagal. Kenapa gagal? Ada satu perkara yang belum dia tunaikan, belum dia tunaikan, maka dia meminta roja'ah. Ketika Ibnu Abbas, Imam Adz-Dzahabi ketika menyebutkan pendapat Ibnu Abbas, menukil perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, lalu kemudian Ibnu Abbas diprotes oleh sebagian sahabat. Ittaqillah ya Abdullah, bertakwalah engkau kepada Allah wahai Abdullah, tidak ada yang meminta roj'ah kecuali orang-orang kafir. Maka Ibnu Abbas justru membantah mereka. Tidak, di dalam Al-Quran Allah sendiri yang menyatakan, Allah mengatakan akan ada orang-orang yang mengatakan Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum minas salihin. Wahai Rabb, andaikan engkau tangguhkan umurku sebentar saja. Untuk apa ibu? Menikah? Enggak ya? Misi jomblo-jomblo ada. Ustadznya jomblo. Jamaah itu akan ngomong. Apakah mereka ingin menikah? Tidak. Mereka ingin cari gelar doktor juga tidak. Mereka ingin membuat perusahaan tidak. Mereka meminta kembali kepada Allah untuk melakukan dua hal. Mereka minta kembali untuk beriman, tidak karena sudah beriman. Artinya mereka muslim. Tapi mereka minta kembali untuk melakukan dua hal. Apa itu? Fa'asoddaqo wa akum minas sholihin. Saya akan bersodakoh dan saya akan menjadi orang soleh. Itu permintaan mereka. Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma itu mengatakan, yang dimaksud fa'asoddaq, saya akan bersodakoh, itu kata beliau bahwa saya akan mengeluarkan zakat. Karena zakat itu juga sodakoh yang sifatnya wajib. Allah menyatakan dalam Al-Quran, khudh min amwalihim sodaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Zakat itu juga disebut sodakoh yang sifatnya wajib.
Kenapa zakat disebut sedekah? Karena zakat yang dikeluarkan itu bentuk jujurnya iman seseorang. Orang kalau tidak mau membayar zakat, tidak menunaikan zakat, berarti imannya ngapusi, betul? Ya. Maka ini yang dia inginkan adalah mengeluarkan zakat. Dan Allah terkadang menyebut zakat juga dengan kata infak. Kenapa? Karena zakat itu dikeluarkan dalam bentuk harta, nggak ada zakat senyuman, gitu benar. Ya. Salah satu bentuk sedekah itu adalah materi, dan sedekah yang dalam bentuk materi disebut dengan infak. Nah, salah satu bentuk infak adalah zakat. Alladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang menumpuk-numpuk emas mereka, perak mereka, wala yunfiqunah, tapi tidak menginfakkan sebagian di antaranya di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka ingatkan, berikan kabar kepada mereka tentang azab yang pedih. Berarti infak ini bersifat wajib. Yang dimaksud adalah zakat. Bahkan dalam surah At-Taubah Allah menyebutkan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab, sampai akhir ayat. Ini tentang siapa? Mustahik zakat, orang yang berhak menerima zakat. Allah menggunakan kata zakat? Tidak, Allah menggunakan kata shadaqah. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, sampai akhir ayat. Itu Allah gunakan kata shadaqah. Tapi shadaqah yang dimaksud bukan sedekah secara umum bahasa, tapi sedekah yang dimaksud adalah zakat. Kalau sedekah yang dimaksud itu umum, maka senyum hanya untuk 8 asnaf, ya tidak? Sebab senyum itu sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyumanmu kepada saudaramu itu sedekah. Berarti senyum kudu karo etoke karo wong 8 golongan, begitu, fakir, miskin, amil, karo bojo ra itu. Enggak, maksudnya yang dimaksud sedekah itu bukan sedekah secara bahasa, tapi maksudnya adalah zakat. Nah, jamaah dimuliakan Allah, bab zakat kalau kita kupas semuanya selesainya maghrib, Ibu. Ya. Maka kita kupas sebagian diantaranya, yaitu zakatul fitr. Ya. Zakat mal, insya Allah nanti kalau ada pertanyaan saya jelaskan. Kalau enggak ya tidak. Ya. Karena panjang. Kita bahas. Kemarin sore kita bahas tentang 8 asnaf saja. 8 asnaf saja. Kemarin sore di masjid lain maksud saya, itu 8 asnaf. Kan dalam surah At-Taubah ayat 60 itu 1 jam sendiri. Ya. 8 asnaf. Siapa yang dimaksud mu'allaf? Apakah boleh orang kafir yang belum masuk Islam boleh menerima zakat? Adakah orang kaya yang boleh menerima zakat? Ada nggak orang kaya yang boleh menerima zakat? Boleh nggak? Wong sugih ning itu nompo zakat ada? Siapa? Oh, enggak boleh. Ya, mu'allaf, amil, ya tidak? Ya, fisabilillah, orang yang berperang di medan pertempuran, ibnu sabil, itu orang-orang kaya yang andaikan mereka kaya di kampung mereka, tapi boleh menerima zakat karena kondisi tertentu. Ya. Kemudian bolehkah zakat dana zakat digunakan untuk membangun masjid? Boleh? Tidak boleh. Ya, macam-macam nanti dibahas di 8 golongan tersebut. Tapi saya tidak bahas itu, kita bahas zakat fitri karena akan kita selesaikan. Akan kita laksanakan sebentar lagi, kira-kira 6-7 hari lagi, ya tidak? Ya, insya Allah mudah-mudahan zakat fitri kita diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan pahala Ramadan siam kita dengan pahala yang sempurna, ya, sesuai dengan yang seharusnya, dan cara untuk menyempurnakannya adalah dengan mengeluarkan zakatul fitr. Zakat fitri atau zakat fitrah? Zakat fitri atau fitrah, Bapak-bapak? Apa artinya fitri? Fitri artinya apa? Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah SAW tentang menyatakan zakat ini.
Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan farada Rasulullah alaihi salatu wassalam zakatul fitri, ya. Zakatul fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir minal hurri wal abdi wal dzakari wal untha wal kafiri was saghiri minal muslimin. Itu ketetapannya, ya. Berarti penyebutannya yang lebih tepat adalah zakat fitri. Kenapa kok zakat fitri, kok tidak fitrah? Meskipun menyebut fitrah pun para ulama madzhab Syafi'i membolehkan. Tidak salah, paham? Kenapa? Karena fungsi dari zakat fitri itu untuk memfitrahkan, paham? Fungsi zakat fitri ini memfitrahkan. Tapi nama zakatnya itu namanya fitri, paham? Makanya kenapa disebut fitri? Para ulama mengatakan tasmiyatus syai' bisababihi. Dinamakan sesuatu itu karena ada sebabnya. Kenapa kok dinamakan zakat fitri? Karena sebabnya dikeluarkan dalam bentuk makanan. Karena makna al-fitri itu kata para ulama yang punya kamus lisanul Arab nanti bisa dibuka. Al-fitri itu bimakna kasrus shaum. Apa kasrus shaum? Memutus puasa artinya makan. Jadi al-fitri itu artinya makan, boten poso itu namanya al-fitri. Menghentikan puasa itu namanya fitri. Maka kalau ada nama Mbak Fitri itu Mbak makan. Mau pangamutan kalau ada namanya Fitri, ya. Jadi Mbak Fitri itu artinya Mbak makan. Idul Fitri itu artinya hari raya makan. Kenapa? Karena hari itu dilarang berpuasa. Paham? Ya, maka ini makna al-fitri. Sedangkan fitrah itu adalah sesuatu yang asli atau sesuatu yang melekat pada sesuatu yang seharusnya. Contoh, fitrahnya laki-laki itu suka dengan perempuan. Fitrahnya seseorang itu tidak mau menjomblo, betul betul. Betul betul, Pak. Nah, bagi yang menjomblo segera menikah, ya. Menjomblo itu susah, Pak, ya. Saya sudah merasakan. Ya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ya. Rasulullah sendiri menyampaikan, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Ya. Kesepian itu menyedihkan, Mas, ya. Ya. Betul nggak ibu-ibu? Ya. Nah, maka jamaah yang dimuliakan Allah segera menikah. Sudah punya kemampuan, segera menikah. Ba'ah itu apa? Ba'ah itu kemampuan memberikan nafkah lahir dan batin. Raku duwe mobil, raku duwe motor, yang penting bisa bekerja menghidupi nafkah lahir batinnya, sudah. Nikahlah, Allah akan kayakan kita. Itu jaminan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ini betul, Pak? Ini yang menikah-menikah sudah pun sepuh-sepuh ini sudah pengalaman, ya. Itu menikah nanti akan kaya. Ini menikah pertama rasuke menikah meleh. Ya. Kuping papa tak sugih bojone, teman-teman. Nah, maka jamaah yang dimuliakan Allah, ya, maka ini tentang apa namanya menikah. Kok sampai menikah kita ini, ya? Kita kan zakat fitri. Nah, maka fitrahnya laki-laki suka pada perempuan, fitrahnya perempuan suka pada laki-laki. Fitrahnya setiap bayi yang lahir itu muslim. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Fitrah itu yang aslinya, ya dia muslim. Tapi bapaknya lah yang membawa dia menjadi Yahudi, Majusi atau Nasrani. Lah maka jamaah dimuliakan Allah, itu bedanya fitrah dengan fitri, Pak. Meskipun kita bolehlah menyebutnya zakat fitrah karena zakat yang fungsinya untuk memfitrahkan puasa kita, ya, mengembalikan yang seharusnya. Nah, jamaah dimuliakan Allah, ini tentang zakatul fitri penamaan. Nah, Rasulullah alaihi salatu wassalam menetapkan tentang zakat fitri ini wajib bagi siapa? Satu, bagi orang yang budak. Budak pun wajib, Pak. Yang kedua, orang merdeka. Yang ketiga, orang yang besar, sudah balik. Yang keempat, orang yang masih kecil. Yang kelima, laki-laki maupun perempuan. Semua itu diwajibkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ya. Mereka. Lalu siapa yang mengeluarkan anak kecil? Orang yang menanggungnya.
Dan siapa mereka itu? Rasulullah menetapkan minal muslimin, dari kalangan orang-orang muslim. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu ditetapkan bahwa zakat fitri itu syaratnya 3. Apa syaratnya? 3. Yang pertama, apa? Muslim. Baik laki-laki, perempuan, merdeka, budak, kemudian anak kecil atau orang dewasa, maka wajib mereka untuk mengeluarkan zakat fitri. Ustadz, bagaimana jika seorang budak muslim itu dimiliki oleh majikan atau tuannya non muslim? Paham? Misalkan ada seorang budak muslim yang berpuasa, yang dia muslim, tapi dimiliki oleh seorang majikan yang non muslim. Nah, maka bagaimana hukum orang ini sedangkan dia nggak punya harta, sedangkan dia berpuasa? Maka sebagian ulama membolehkan memaksa untuk non-muslim ini mengeluarkan zakat dari orang yang menjadi tanggungannya, yaitu budak seorang muslim. Tapi yang berzakat bukan non-muslimnya, tapi muslimnya. Cuman sing bayari non-muslim. Ini pendapat sebagian ulama, meskipun tidak sepakat ulama ya, saya hanya menyampaikan perbedaan pendapat di kalangan mereka. Nah, ini pertama muslim, siapapun mereka. Kalau janin ibu-ibu, wajib nggak? Ya, para ulama mengatakan tidak wajib, tapi boleh dikeluarkan zakatnya. Ya, tapi tidak wajib. Ini tentang kalau orang edan, ibu-ibu, wajib nggak mengeluarkan zakat? Kenapa? Wajib no mboten Pak, wong edan niku Pak. Mboten, alasannya mboten kenapa? Oh, tidak berakal. Ya, orang edan. Kalau alasannya edan tidak berakal, rufi al-qalam, tapi anak kecil bahkan masih bayi sekalipun harus dikeluarkan zakatnya Pak. Padahal dia juga akalnya belum sempurna Pak. Ya atau tidak? Oh ya. Makanya kata para ulama, orang edan yang mengeluarkan orang yang menanggungnya. Kalau itu di bawah asuhan bapaknya, itu harus dikeluarkan zakatnya. Ini sebagian pendapat di kalangan mereka, dan ini lebih aman daripada tidak mengeluarkan zakatnya. Nah, sing bayar sing waras Pak. Wong edan ra iso bayar Pak. Wong edan isone mesam-mesem tok Pak. Nah, maka jamaah dimuliakan Allah, maka ciri wong edan ini apa? Ra gelem adus Pak. Betul. Maka kalau punya anak, punya suami kok angel adus, itu ciri-ciri mau edan. Maka jangan anti adus Pak ya. Sebab saya belum pernah mendapati wong edan sergap adus, itu nggak ada. Rata-rata ratau adus. Bahkan saya pernah mengantarkan meruqyah seorang laki-laki yang edan dulu di pesantren kakak kelas saya, tapi edan. Saya temukan di Jalan Selamat Riyadi, saya bawa, saya goncengkan, kurus badannya, pokoknya baunya luar biasa. Saya masukkan warung itu, saya dilihati banyak orang. Si sing edan sing digawa apa sing gawa kan gitu. Wong waras kok gawa ngedan ning warung kan gitu kan. Saya tidak masalah karena itu teman saya. Ya udah kita makan kemudian kita ruqyah. Ketika saya tanya, ketika sembuh ya, sudah diruqyah itu sembuh, kemudian kita tanya, "Kowe kok mbiyen edan piye?" Ya kan begitu. Ada bisikan ojo adus kata dia. Itu kata dia. Ternyata bisikan tidak boleh mandi itu ternyata ciri-ciri mendekati edan. Maka jangan sampai susah mandi Pak. Nah, kalau anak susah mandi dibilang ngejo nganti edan kowe le aduso kan gitu kan. Lah maka jamaah dimuliakan Allah, maka harus dikeluarkan zakatnya oleh orang yang menanggungnya. Nah, sekarang yang kedua, apa syarat wajib orang mengeluarkan zakat fitri? Kata para ulama mazhab Syafi'i, yaitu dia mendapati terbenam matahari pada hari terakhir berpuasa. Paham? Ketika dia mendapati terbenam matahari pada hari terakhir berpuasa, artinya besok itu lebaran, maghribnya dia mendapati itu, maka wajib dia mengeluarkan zakat fitri. Tapi kalau belum mendapati terbenam matahari, dia belum wajib tapi boleh mengeluarkan zakat. Paham? Karena zakat boleh dikeluarkan 1, 2, atau 3 hari sebelumnya. Tapi lebih dari itu kalau bisa jangan. Ya. 1, 2, atau 3 hari. Ini pendapat jumhur para ulama.
Tapi kalau 2 minggu sebelum Lebaran sudah dikeluarkan zakat fitri, Imam Malik membantah hal demikian. Karena kata beliau, bagaimana mungkin kita akan menyempurnakan sesuatu, sedangkan sesuatu yang kita sempurnakan belum kita dapati, ya atau tidak? Lawung yang sempurnakan aja belum dikerjakan, masa ibaratnya mau nambal baju bolong nih, baju bolongnya durung duwe, Pak. Kan aneh, Pak, ya. Nah, maka itu lebih, kalau dikeluarkan 1, 2, 3 hari masih ditolerir, dan itu pernah dilakukan oleh Ibnu Umar, tapi jangan terlalu jauh, ya. Nah, maka ketika dia mendapati terbenam matahari pada hari terakhir berpuasa, maka dia telah wajib untuk mengeluarkan zakat fitri. Makanya orang yang meninggal sebelum terbenam matahari, paham? Itu nggak wajib mengeluarkan zakat fitri. Atau ada orang yang menjadi muslim, dia mu'alaf, masuk Islamnya ba'da asar, di hari terakhir puasa, paham? Setelah dia masuk Islam, berarti muslim atau bukan? Muslim. Lalu mendapati terbenam matahari di hari terakhir puasa atau tidak? Mendapati. Maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrinya, kalau mampu. Nanti yang ketiga, ya. Maka ini tentang mendapati terbenam matahari. Karena secara waktu itu sudah wajib ketika dia mendapati terbenam matahari pada hari puasa yang terakhir. Nah, jamaah dimuliakan Allah, sama seperti bayi. Ustadz, kalau ada bayi lahir sebelum terbenam matahari, berarti bayi yang terlahir tadi mendapati matahari terbenam. Mendapati matahari terbenam bukan berarti harus ndelok, bukan. Maksudnya dia berada di saat mendapati matahari terbenam. Maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrinya oleh bapaknya. Tapi kalau bayinya lahir setelah ba'da maghrib atau ba'da isya, maka dia tidak wajib dikeluarkan zakat fitri, tapi boleh dikeluarkan untuknya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, tadi pertama muslim mendapati terbenam matahari, yang ketiga apa? Mampu. Siapa ukuran mampu? Yaitu orang yang memiliki kelebihan makanan atau harta pada saat malam hari raya. Dia punya kemampuan itu, maka wajib dia mengeluarkan zakat fitri. Jadi saat malam hari raya dia memiliki kemampuan atau kelebihan makanan, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrinya. Nah, maka jamaah yang dimuliakan Allah, ini tentang 3 syarat di dalam orang punya kewajiban mengeluarkan zakat fitri. Sekarang, kapan waktu yang terbaik untuk mengeluarkan zakat fitri? Para ulama menyebutkan jumhur, yaitu setelah terbenam matahari sampai ditegakkannya sholat Id al-Fitri, ya. Jadi sampai ditegakkannya sholat, ini pendapat jumhur, meskipun ada pendapat ulama Syafi'iyah membolehkan sampai maghrib di hari Idul Fitri, ya. Tapi pendapat itu banyak membantahnya, ya. Kenapa? Karena yang paling aman, paling rojih, paling kuat itu adalah sampai ditegakkannya sholat Id, ya. Makanya kenapa sholat Id itu agak diundur ke belakang, ibu-ibu, paham? Beda dengan sholat Id al-Adha atau Udhiyah, itu agak dimajukan. Kenapa sholat Idul Adha itu dimajukan? Supaya waktu penyembelihannya bisa panjang. Kenapa sholat Id al-Fitri itu diundur? Supaya mereka yang mengeluarkan zakat fitri itu punya kesempatan untuk mengeluarkan sebelum ditegakkannya sholat. Ini hikmah dibalik kenapa diundur dan kenapa dimajukan. Nah, maka jamaah dimuliakan Allah, ini waktu terbaik. Yang terbaik lagi adalah, kata para ulama, menjelang sholat Id ditegakkan. Jadi paginya ba'da subuh. Cuman niki mepet, Pak, ya. Susah untuk mencari mereka. Apalagi ba'da subuh itu sibuk dewe-dewe nyepake klambi, nyeteliko macam-macam, ya, masak barang, tinggis persiapan hari raya, sehingga sulit. Maka ya keluarkan setelah ba'da maghrib. Kalau mau mengeluarkan 1, 2, 3 hari ya tidak mengapa, tapi yang lebih afdol setelah terbenam matahari. Ustadz, saya mengeluarkan seminggu sebelumnya, Ustadz. Saya serahkan kepada panitia di masjid. Apakah kemudian zakat fitri saya sah? Nah,
zakat fitri yang panjenengan keluarkan itu baru dianggap telah dikeluarkan kalau sudah sampai pada mustahik. Paham? Siapa mustahik zakat fitri, Ibu? Siapa? Minal fuqara wal masakin, dari orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Itu zakat fitri yang menerima dua itu. Dari 8 golongan penerima zakat, zakat fitri itu hanya diberikan pada 2 kelompok. Al-masakin wal fuqara. Minal fuqara wal masakin. Orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Amil dapat enggak? Enggak. Ini pendapat jumhur ulama. Meskipun Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala, ulama besar Andalusia, membolehkan. Tapi pendapat ini dilemahkan oleh banyak para ulama. Yang lebih tepat, ini masalah zakat makan, maka hanya diterima oleh mereka fuqara wal masakin. Kecuali kalau mereka nggak ada, baru boleh lari ke mustahik yang lain. Warim, amil, mu'allaf, fisabilillah, dan lain sebagainya. Tapi kalau mereka masih ada, nggak boleh lari dari 2 kelompok ini. Maka amil dapat? Tidak. Tapi masjid-masjid panitia dapat? Di sini dapat nomutan, Pak? Oh tidak, alhamdulillah ya. Karena ada sebagian panitia masjid itu dapat. Alasannya mereka amil. Sekarang kalau mereka amil itu dapat nggak zakat fitri? Tidak. Kalaupun mereka betul-betul amil, mereka tidak berhak untuk mendapatkan zakat fitri. Apalagi mereka hakikatnya itu bukan amil, tapi mereka itu wakil. Paham? Wakil siapa? Wakilnya para muzaki yang mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada mustahik, yaitu fuqara wal masakin. Paham? Jadi kalau wakil tersebut belum menyampaikan amanahnya, berarti zakatnya belum sampai. Maka kalau ada pengurus panitia zakat fitri, baginya bar sholat. Dan saya pernah mendapati sendiri baginya seminggu setelah lebaran. Itu ada. Betul, itu ada. Dan saya kasusnya disampaikan kepada saya. Maka yang bertanggung jawab siapa? Yang dosa panitianya. Tapi yang berzakat rugi. Zakatnya terhitung sedekah biasa. Bukan sebagai zakat, sebagai penyempurna puasanya. Nah, maka panitia harus ada ilmu ketika menjadi panitia zakat mal ataupun zakat fitri. Lama jamaah itu dimuliakan Allah, maka karena ini yang menerima adalah fuqara wal masakin. Beda dengan zakat mal. Zakat mal itu selama sudah diserahkan mustahik, selesai, dia sudah sampai. Siapa mustahiknya? Salah satunya amil, ya atau tidak? Berarti siapa mereka? Kalau di Indonesia mungkin Basnas atau lembaga-lembaga zakat resmi misalkan. Itu kita serahkan ke mereka, sudah selesai, zakat mal kita sudah sampai. Perkara mereka membaginya di antara mereka, baik amil maupun fakir miskin dan yang lain, itu mungkin 6 bulan lagi tidak ada masalah, kita telah mengeluarkan zakat. Tapi kalau zakat fitri itu kita serahkan kepada wakil, yaitu panitia, dan dia bukan amil. Karena amil itu orang yang ditunjuk resmi oleh pemerintahan muslim, yang dia ditunjuk oleh pemerintah untuk menjadi amil, yang tugasnya sehari-hari itu mengurusi zakat. Bukan panitia dadaan lalu jadi amil, apalagi mengangkat dirinya amil. Ini ngawur ya. Paham? Misalkan saya, Ustadz, saya dititipi orang, Ustadz ada dana zakat Ustadz 12 juta. Ini ada dana zakat Ustadz 20 juta, tolong dibagikan. Oh iya. Bolehkah saya mengambil bagian karena saya merasa ambil? Enggak boleh. Ambil itu ditunjuk resmi atau diakui oleh seluruh masyarakat, kemudian dia memang pekerjaannya itu, bukan yang lain. Pekerjaannya itu seperti Ibnu Lutbiyah, Abdurrahman, itu orang-orang yang diangkat Rasulullah menjadi amil. Maka dia berhak mendapatkan bagian dari harta zakat sesuai dengan ketetapan pemimpin setempat. Ya, maka itu baru amil. Tapi kalau mengangkat amil, aku rasa kerjolah tak ngurusi zakat atas inisiatif dirinya sendiri, tak jalui zakat-zakat orang, lalu tak ambil 10%, lalu kemudian atau 10% atau 1/8 atau 1/3 atau 1/5, kemudian sisanya baru saya bagikan. Ini dolim, ini berat.
Lama kajamai dunia Allah, ini tentang masalah amil. Itu beda dengan panitia. Maka panitia bertanggung jawab harus menyelesaikan zakat fitri sebelum ditegakkannya sholat sampai habis. Karena begini, mohon maaf, ada panitia yang saya dapatkan di satu masjid, itu ternyata berasnya tidak dihabiskan. Kenapa tidak dihabiskan? Alasannya fakir miskin di tempat tersebut sudah cukup banyak mendapatkan beras. Yaitu waktu itu disampaikan ke saya sekitar 7,5 kilo. Satu orang dapat 7,5 kilo, Ustaz, itu sudah banyak. Dan ternyata masih sisa sekitar sekian kintal. Maka daripada kita repot-repot, akhirnya beras itu kita masukkan ke baitul malnya masjid. Lalu sebagian kita jual untuk masuk kas, diuangkan, masuk kas masjid. Lah ini parah. Itu nanti akan bertanggung jawab di akhirat atas ketidakamaнаhan dari zakat fitri yang dititipkan. Ya. Zakat fitri kok didol ya atau tidak? Nah, kalau saya ngedol, saya entuk, tidak ada masalah. Misalkan ada fakir miskin, kasihnya ini beras 1 kintal buat kamu, ini kumpulan dari orang-orang kaya, ngasih beras ke kamu sebagai fakir miskin, kasihkan 1 kintal. Besoknya dia jual 3/4 kintal, karena untuk beli lauk, untuk bayar SPP, kan begitu. Itu sah-sah saja, itu haknya dia. Tapi kalau panitia yang menjual, itu bukan hak kita. Lama kajamai dumiakan Allah, maka tidak boleh. Ini harus diperhatikan. Oh, zakat fitri harus ditunaikan kepada mereka yang berhak mendapatkan. Ada pertanyaan, Ustadz, bolehkah zakat fitri diberikan ke pondok pesantren? Boleh nggak? Boleh atau tidak? Kenapa nggak boleh? Kenapa boleh? Kalau pondok pesantrennya yang menerima zakat fitri itu miskin semua, dikasihkan ke mereka, tidak ada masalah. Tapi ke pondok pesantren mlebune we 40 yuta. Mlebune sing 100 yuta barang. Isine wong sugih-sugih. Ning nampa beras zakat fitri, terus dimasukke ning dapur pondok, dimakan wong akeh. Ustate melu mangan barang temeriku. Padahal ustate nggih pun sugih. Lah ini makan yang bukan haknya. Ini hati-hati. Makanya saya sering menyampaikan, nggak usah kirim beras zakat fitri ke pondok saya. Ya. Saya pusing, Pak. Ya. Repot. Sebab satu, santri saya sudah pada pulang, ya atau tidak? Yang kedua, kalau numpuk lama nanti kutunen. Sedangkan beras itu harus saya serahkan kepada santri-santri yang miskin, kan begitu? Nggak boleh kemudian masuk dapur dimakan bareng-bareng. Itu haknya fakir miskin, bukan haknya yang lain. Makanya pernah dapat itu saya kumpulkan santri-santri yang fakir dan miskin itu saya kumpulkan. Ini ada beras sekian sak, kan begitu kan? Waktu itu ada berapa, 6 atau 7 ya, saya lupa. Ini beras kalian, selesai. Saya gitu kan. Mau kamu taruh di dapur makan bersama-sama, berarti sedekahmu untuk teman-temanmu, ya atau tidak? Atau kamu jual, itu urusan kamu. Pokoknya sudah saya serahkan ke kalian. Ada beberapa orang, ini beras kalian, selesai. Gimana cara baginya itu urusan panjenengan. Selesai. Saya cari aman, ya atau tidak? Karena saya mendapatkan amanah. Makanya saya kerepotan. Makanya nggak usah kirim beras zakat fitri ke pondok saya ya. Cari pondok lain yang betul-betul isinya cuma fakir miskin. Nah, maka jamaah dimuliakan Allah, ini tentang ketepatan. Karena ini menyempurnakan puasa kula panjenengan, ibu-ibu. Paham? Puasa kula panjenengan. Zakat fitri itu fungsinya apa, Ustaz? 1, membahagiakan kaum muslimin agar di hari raya tidak minta-minta, ya atau tidak? Itu fungsi salah satu utama dari zakat fitri. Makanya diberikan dalam bentuk makan, ya, diberikan dalam bentuk makan, yaitu zakat fitri. Cuman persoalannya justru pada hari raya malah oke sing minta-minta, ya tidak? Itu bukan karena nggak mampu, mungkin mentalnya yang peminta-minta. Padahal meminta-minta dalam Islam itu hukumnya haram, ya, tidak boleh, kecuali pada 3 kelompok. Ya. Saya tidak jelaskan, nanti tidak melebar kemana-mana. Ya. Nah, maka jamaah dimuliakan Allah. Tapi saya pernah baca satu penelitian di Arab Saudi, itu pengemis pada musim haji dan musim puasa itu marak, kan begitu? Jadi banyak, meningkat. Dan salah satunya itu, salah satu dosen di sana itu melakukan satu riset penelitian, itu didapatkan data yang cukup mencengangkan. Apa?
salah seorang, beberapa di antara mereka itu sampai penghasilannya tembus di atas 500 juta dalam 1 bulan. Penghasilan ngemisnya ibu-ibu. Itu tapi tempatnya di Masjid Nabawi dan Masjid Al-Haram di sekitar itu. Itu bisa mendapati 500 juta. Dan ketika diteliti orangnya kan rata-rata yang ngemis di sana itu orang Bangladesh, orang kemudian Afrika, kemudian orang Yaman, orang Sudan, yang pokoknya pinggir-pinggir lah. Indonesia saya nggak tahu ada atau enggak ya. Nah, itu ternyata ada yang di situ ngemis di negerinya itu kepala sekolah. Betul ibu-ibu. Ini satu penelitian yang saya baca. Itu di negerinya kepala sekolah. Bahkan ada yang manajer perusahaan, tapi ya perusahaan kecil. Hasilnya mencukupi, terus ngemis pada hari musim lebaran, musim puasa atau musim haji. Itu pendapatnya bisa mencapai 500 juta ke atas. Tertarik bapak-bapak? Betul ya, alhamdulillah. Saya pikir tertarik. Nah, jamaah dimuliakan Allah, ini tentang tujuan zakat fitri, membahagiakan mereka. Yang kedua apa? Menyempurnakan pahala puasa kula panjenengan. Supados puasa kita yang pahalanya berkurang karena akibat ngerasani, akibat berkata yang tidak baik, akibat melakukan perkara-perkara yang mubadir, maka itu disempurnakan dengan zakat fitri. Ibaratnya ditambal bolong-bolongipun menika ditambal dengan zakat fitri. Yang ketiga fungsi zakat fitri apa? Yaitu membersihkan harta yang bukan hak kita. Karena zakat itu adalah harta yang miliknya orang lain yang Allah titipkan ke kita. Betul atau tidak? Ya. Tapi kalau selain zakat, itu harta kita yang bisa kita berikan kepada orang lain. Makanya jadilah orang kaya yang bebas dari zakat, tapi kedudukannya lebih baik daripada orang kaya yang berzakat. Setuju Bang? Makanya jadi orang kaya yang tidak perlu berzakat, paham? Wong sugih ini ngerasa zakat, tapi dalam kondisi tertentu bisa kedudukannya lebih baik daripada orang kaya yang mengeluarkan zakat. Paham? Paham loh, mungkin Pak? Kok kayak masih bingung Pak? Nah, ada ibu-ibu ya, ini ada tata cara menghindari zakat Pak. Loh, betul nih. Dan cara ini halal ibu-ibu. Gak usah khawatir, insya Allah tidak dibantah ustadz manapun. Pengen tahu caranya ibu-ibu? Pengen tahu bapak-bapak? Siap laksanakan? Loh kok nggak yakin gitu ya? Nah, ada caranya supados duit kula panjenengan menika kathah itu bisa bebas dari zakat. Iklan bajai sebentar nggih. Ya. Itu baru iklan. Nah, jamaah dimuliakan Allah, apa yang bisa kita lakukan? Cara untuk menghindari zakat ada caranya. Zakat harta itu kan ada dua syaratnya ibu-ibu. Betul atau tidak? Apa? Satu, mencapai nisab. Yang kedua, haul berlalu 1 tahun. Jenengan dapat uang 1 miliar, wajib nggak zakat? Belum tentu. Paham? Lah kalau punya uang 1 miliar habis jual rumah untuk bayar utang 1,2 miliar, utangnya kurang dibayar, masa wajib zakat? Enggak. Makanya inilah pentingnya haul kata Imam Malik. Paham? Haul itu berlalu 1 tahun. Bisa jadi kita dapat uang 300 juta, tapi untuk nutup utang atau kebutuhan habis, maka tidak wajib zakat. Makanya sering kita sampaikan, orang yang langsung motong gaji pegawainya dipotong zakat tanpa harus dicek apakah dia wajib zakat atau tidak, itu dolim itu. Ya, itu nggak benar. Nah, maka ketika jenengan dapat 500 juta misalkan habis jual sawah warisan, ya, dapat 500 juta. Sugih nang mboten ibu? Sugih. Ada caranya supados panjenengan bisa tidak berzakat, artinya bebas dari zakat, aman. Bahkan di dalam pandangan Allah jenengan lebih baik daripada orang yang berzakat. Gimana caranya Ustaz? Harta 500 juta itu jenengan pecah menjadi 3 ibu. 2 atau 3 enggak apa-apa, 3 lah misalkan ya. 500 juta ini bagilah, ditaruh kantong kresek 50 juta satu bagian, 200 juta satu bagian, dan 250 juta satu bagian. Jadi bagi 3.
2 juga boleh, 50 sama 450. Nah, setelah dibagi, nanti jangan sampai mendekati haul. Misal haul kan 1 tahun, Pak. Jangan mulai dapat duit 500 juta misalkan bulan Rajab misalkan. Kita pakainya Hijriah, bulan Rajab. Maka nanti dikeluarkan bulan Rajab tahun depan. Kalau uang jenengan masih mencapai nisab, wajib dikeluarkan zakat. Nah, sekarang bulan Rajab jenengan mulai dapat nisab, sudah mencapai nisab, mulai dihitung haul, maka bagilah menjadi 2 atau 3. Tadi kalau gampangnya 2 lah, 450 dengan 50 juta. Yang satu di bawah nisab, yang satu di atas nisab. Paham? Nah, setelah dibagi, nanti jangan sampai masuk bulan Rajab tahun depan, itu uang jenengan tidak dilakukan satu cara supaya tidak kena zakat. Maka misalkan bulan sebelumnya Rabiul Awal misalkan atau bulan sebelum, maka uang yang sudah jenengan bagi tadi supaya tidak kena zakat, maka bawalah yang 450 juta ke Masjid Darun Najah. Paham? Disodakohkan. Setuju Pak Takmir nggih? Setuju. Nah, setelah jenengan sodakohkan terhitung zakat? Bukan, menurut para ulama kecuali mazhab Syafi'i itu terhitung zakat kalau diniatkan zakat. Yang penting mencapai nisab, boleh diawalkan dari haul, boleh dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab Maliki tidak terhitung zakat, karena zakat itu nisab dan haul. Dua-duanya hujahnya kuat masing-masing. Tapi kalau kita secara umumnya, ya dia belum terhitung wajib, maka diniatkan sodakoh bagus. Paham? Itu berarti harta dia yang disumbangkan untuk Islam. Betul atau tidak? Kalau zakat kan harta orang yang ada pada dirinya yang wajib dikeluarkan. Itu zakat. Nah, sekarang harta dia 450 juta disodakohkan. Maka setelah disodakohkan sebagai sodakoh yang mustahabah, yang sunnah, dan itu jauh kedudukannya lebih baik. Kemudian ketika dia mencapai haul, uangnya tinggal berapa Ibu? 50 juta. Mencapai nisab? Tidak, maka aman dari zakat Ibu. Paham? Itulah cara aman menghindari zakat. Siap dilaksanakan? Siap. Alhamdulillah. Nah, maka jamaah dimuliakan Allah, ini cara. Nah, maka jamaah dimuliakan Allah, zakat salah satu fungsinya adalah membersihkan harta yang bukan hak kita. Lalu fungsi zakat fitri yang lain apa? Untuk mensucikan jiwa kula panjenengan. Dari apa? Penyakit kikir, pelit, medit, dan lain sebagainya. Tidak. Makanya saya beberapa waktu yang lalu ditelepon. Ya. Ustadz, saya ini sudah terlanjur bernadar. Ya. Apa nadarnya? Saya kan kena COVID, Ustadz. Saya sudah masuk ICU, saya sudah masuk rumah sakit bangsal. Lalu kemudian saya pikir saya akan mati, Ustadz, saya parah banget. Lalu di balik kesadaran saya memohon kepada Allah, ya Rabb, andaikan engkau sembuhkan saya, maka ya Rabb, saya akan sumbangkan motor saya yang baru, yang saya nabung untuk membelinya, untuk saya wakafkan atau saya sedekahkan. Ya, paham? Dan takdir Allah berkata dia sembuh. Ya, paham? Dan akhirnya sembuh. Pun mari Pak, pun sembuh, nonton motor arep disumbangke maneman kan. Paham? Maneman. Wis ora kelingan zaman lorone Pak. Yen loro kan ndake-ndake nangis njaluk kesembuhan, harta akan diwakafkan semuanya, tidak. Barang pun mari terserah kelingan. Ya. Maka bapake nambahi, "Le, kowe arep makafke motormu. Kowe yo eling wong motorku yo sijimu, motormu yo siji kuwi kan begitu." Lah kula numpak bis tesih saged niku bapakku. Nek opo ora maneman, ngene wae golek ustad tekono piye carane ganti nadar, ora dijalanke motor ora jumbang ini diganti poso apa ngeki makar fakir miskin kan gitu. Lah saya terpilih untuk ditelepon ya tidak. Lah saya ditelepon ustad, gimana ustad? Nah maka saya sampaikan. Nadar itu bisa diganti kalau tidak mampu dilakukan. Contoh, ada orang bernadar, ya Rob, kalau saya dapat bojo ayu misalkan ya, misalkan kok sing jomblo-jomblo kena ya, saya akan puasa misalkan setahun puasa Daud Pak ya. Ternyata loro-loronan Pak, ra iso poso terus ya. Maka boleh diganti dengan memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Itu bisa dilakukan.
Nah sekarang saya tanya Mas, montore gadah napa mboten? Enten Ustaz. Disumbangke saged napa mboten? Nggih jane saged. Itu nggak ada alasan lain kecuali mang sumbangke, kan ngoten. Lah itu nggak bisa diganti. Dan Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Nggak ada cara lain lagi Ustaz. Ya kan gitu susah ya. Masih ngenyang. Makanya saya nggak tahu yang bertanya ada di sini apa enggak. Saya nggak kenal orangnya, di telepon tok. Ya. Lah maka kata Rasulullah, orang kalau bersodakoh dengan nazar itu ciri wong pelit. You know, dan ya Allah, kalau saya dapat istri ayu saya akan sodakoh 5 juta. Ndelala bojone elek, ora sida sodakoh. Nggih ngoten, Pak. Nah, itu ciri wong pelit, Pak. Maka sodakoh dulu baru tawasul dengan sodakoh, minta kepada Allah itu yang ketingkatannya lebih baik. Kan begitu? Ya, misalkan orang sakit, sodakoh dulu, jangan ya Allah kalau saya sembuh saya akan bersodakoh, itu wong pelit. Meskipun kalau terlanjur dilakukan ya wajib dijalankan. Tapi yang bagus itu tingkatannya adalah ketika sakit dia bersodakoh, setelah sodakoh dia bertawasul dengan amal soleh sodakohnya, memohon kepada Allah kesembuhan. Itu yang lebih baik ya. Lama kejamaah dimuliakan Allah, ini fungsi zakat, membersihkan jiwa orang-orang yang mengeluarkan zakat. Nah sekarang berkaitan dengan ukuran zakat fitri. Berapa ukuran zakat fitri? 1 sok. Sok itu adalah takar, bukan berat, Bapak-bapak. Sok itu adalah takar. 1 sok itu 4 mud. 1 mud itu mengambil dengan 2 telapak tangan. Cuman persoalan telapak tangan kula benten-benten, enten sing cilik, enten sing gedhe ngono. Sing lemu nggih lebar, ya. Sing puru nggih sithik berase sing ditakar. Maka para ulama kemudian mencoba melakukan pengkajian penelitian tentang takaran yang ada di masa Rasulullah. Ada yang mengaku punya takaran di masa Rasulullah, punya sanad jalurnya ini takaran ini dari si fulan, dari si fulan, dari fulan, tetapi diteliti ceknya sanadnya ada yang bermasalah. Ya. Nah maka ulama berselisih pendapat, sehingga karena takaran atau sok itu adalah ukuran takaran, ketika dikonversi menjadi berat, maka tentunya pun juga terjadi perbedaan. Kalau di beberapa wilayah seperti Mesir, itu beranggapan bahwa 1 sok itu kalau diukur berat kira-kira sekitar 2,2 sampai 2,4. Ulama kita di Indonesia kira-kira sekitar 2,4 sampai 2,5. Ulama di Madinah, Mekah, itu mereka memperkirakan takaran kilonya itu, takarannya itu kalau dikonversi dengan kilo, itu kira-kira sekitar 3 kg. Mereka lebih rinci. Kalau beras Asia itu berapa kilo, kalau beras ini mereka punya takaran sehingga beratnya betul-betul rigid. Oh, kalau dikonversi ke kilo, dia nakar kurma sekian kilo. Kalau dia nakar gandum sekian kilo. Kalau dia nakar beras, jenisnya beras basmati misalkan sekian kilo. Kalau jenisnya beras mentik sekian kilo. Itu rinci patuan. Kalau kita kan enggak, penting lurus tengah kan begitu kan. Lah mbuh kuwi beras mentik, mbuh niku tiwul napa niku jagung, pokoknya lurus setengah kilo. Lah maka jamaah dimuliakan Allah, maka kalau ragu-ragu cari yang paling aman, yang paling banyak 3 kg. Tapi kalau yakin dengan 2,5 ya tidak mengapa. Kita jalankan 2,5 kg. Nah, ini tentang takaran di dalam mengeluarkan zakat fitri. Ada pertanyaan? Ini sampai jam berapa? 7:30. Ya, ada pertanyaan karena biasanya banyak yang bertanya. Monggo silakan. Tentang pernikahan? Enggak? Oh, enggak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mau tanya ini tentang panitia atau amil zakat di masjid. Mungkin sudah dipilih sama pengurus masjid. Ada beberapa panitia atau amil yang sekiranya pantas menerima. Ini apakah boleh kita kasih zakat? Yang kedua, dalam bab bebas atau terhindar dari zakat, kita yang belum punya rumah, apakah bisa terhindar dari zakat? Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama, bolehkah panitia menerima zakat? Tidak boleh. Pertama, yang kedua, kalaupun panitia itu dianggap amil dan dia betul-betul amil, misalkan pengurus zakat, apakah boleh menerima zakat? Lebih baik dihindari. Kenapa? Karena zakat itu hanya untuk fakir miskin. Tapi kalau panitianya itu fakir, nah kefakirannya itu yang kita berikan jatahnya dia, paham? Misalkan panitia itu memang miskin, lah maka kita beri dia sebagai fakir, terserah mau ngasih berapa, nggak harus sama dengan yang lain, tidak sesuai dengan kemaslahatannya saja, paham? Ya. Tapi bukan dari kepanitiaannya, tapi dari kefakiran atau kemiskinannya, itu yang kita kasih. Ya. Wallahu ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, apakah kita yang belum punya rumah itu bebas dari zakat? Belum tentu. Dia nggak punya rumah tapi punya deposito 400 juta, dia wajib zakat. Ya. Paham? Ya. Maka zakat itu kan ditetapkan pada harta-harta tertentu. Tidak semua harta wajib zakat. Mobil itu nggak wajib dizakati, rumah tidak wajib dizakati. Tetapi pada harta-harta tertentu, Rasulullah sudah menetapkan semuanya. Kalau kita memiliki harta-harta tertentu, uang, emas, perak, peternakan, kemudian pertanian, kemudian rikas dan lain sebagainya, itu sudah mencapai syarat-syaratnya terpenuhi, maka wajib dikeluarkan zakat. Jadi ukurannya apakah punya rumah atau tidak? Bukan. Ukurannya kalau dia memiliki harta yang wajib dizakati, ya wajib dizakati kalau sudah mencapai aturan. Saya nggak punya rumah Ustaz, tapi uang saya 1 miliar, ya wajib zakat ketika sudah mencapai haul, kan begitu. Demikian. Monggo yang lain ada? Lewat pesan Ustaz. Oh, iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, satu keluarga, umpamanya ada 6 orang. Zakat fitrahnya ini berikan hanya kepada saudara yang kurang mampu 1 orang. Terima kasih. Ya, bolehkah zakat fitri itu diberikan kepada saudara atau kerabat yang miskin atau fakir? Apakah boleh atau tidak? Boleh. Meskipun menumpuk pada dia tidak ada masalah. Ya, ini pendapat setahu saya yang lebih rojih, karena tidak harus diukur rata, tidak, tetapi meratakan kepada orang-orang yang tidak mampu itu jauh lebih baik. Karena rata ya, semua yang tidak mampu dapat. Tetapi didahulukan di dalam mengeluarkan sedekah baik yang wajib maupun yang mustahab itu kepada kerabat kita. Kalau zakat selama bukan yang menjadi tanggungan kita, paham? Kalau orang itu menjadi tanggungan kita, tidak boleh kita kasih zakat. Misal seorang ayah ngasih zakat ke anaknya, nggak boleh kalau anaknya itu menjadi tanggungan dia. Atau seorang anak ngasih zakat kepada bapaknya, nggak boleh karena bapak orang tua itu hidupnya tanggungan anak. Bapakku miskin, dia sudah kaya, maka diberikan zakat kepada bapaknya, nggak boleh. Itu bangetan, masuk bapaknya dikasih zakat, ya, bu dikasih uang dia, padahal uang dia seluruhnya milik bapaknya. Nah, beda dengan istri ngasih zakat pada suami, paham? Dan ini pernah terjadi di masa Rasulullah, dan Rasulullah tidak melarang. Kenapa? Karena suami bukan menjadi tanggungan istri. Justru istri yang menanggung itu adalah suami. Maka kalau punya suami miskin, kere, lalu istrinya kaya, boleh ngasih zakat sama suaminya, paham? Ning yo bangetan mosok kei bojo zakat, kan gitu kan? Ya mbok dikei duit sing yang lain, kan gitu. Ya. Paham ya? Ya. Kemarin kita bahas tentang warisan, Pak. Ya. Ustadz, jatahnya suami itu atas harta istri berapa? Kalau istri meninggal, maka jatah warisnya berapa? 1/4. Kalau dia punya anak, enak men Ustadz. Nah, makanya enak nikahi janda kaya, kan gitu kan? Ning delalah ditunggu-tunggu mati, ra mati-mati. Ya. Sing mati sing nunggu malah, kan gitu kan? Basalah ya, tidak ya. Ada yang lain? Monggo silakan. Orang yang berkewajiban membayar zakat itu kan mempunyai kelebihan di saat mau Idul Fitri gitu ya. Iya. Terus kemudian apabila misalkan majelis sini terus ngasih ke zakat fitrah itu kepada orang itu gimana, Mas? Sah apa enggak? Kepada orang? Orang itu yang mengeluarkan. Jadi mengeluarkan zakat tapi juga menerima zakat. Oh ya, terima kasih. Ini menjadi problem yang sering ditanyakan. Para ulama menyampaikan yang penting kalau dia kategorinya fakir atau miskin boleh diberi zakat fitri. Meskipun kenyataannya mungkin dia juga mengeluarkan, paham? Tetapi kalau bagi mereka yang mengeluarkan kemudian menolak, mohon maaf saya sudah kelebihan, itu lebih utama, paham?
Artinya diberikan kepada yang betul-betul lebih membutuhkan. Dan ingat, zakat itu jangan dikeluarkan dari wilayah kita, kecuali sudah tidak ada orang-orang yang berhak menerima. Kalau kita tinggal di Solo, Jawa Tengah itu insya Allah Solo Raya itu masih satu wilayah, paham? Maka fokusnya jangan di tetangga tok, paham? Tapi fokuskan kepada wilayah kita tempat tinggal ya. Solo Raya ini siapa yang kira-kira membutuhkan atau mereka yang fakir dan miskin. Ya. Demikian. Ada lagi pertanyaan lewat pesan, Ustaz. Zakat fitri ini merupakan zakat makan. Nah, bagaimana hukumnya kalau zakat fitri ini ditunaikan dengan membayar uang? Oh ya, apakah boleh dengan menggunakan uang atau diganti dengan uang? Para ulama madhab jumhur, baik madhab Hambali, madhab Syafi'i maupun madhab Maliki tidak membolehkan menggantinya dengan uang. Harus dengan bahan makanan yang biasa dia makan. Kalau makannya itu beras rojo lele, ya zakatnya beras rojo lele, jangan beras raskin. Ya. Nah, kalau campur-campur Ustadz, ya nanti diperkirakan aja mayoritas kita makannya apa. Kalau mayoritas rojo lele, sudah pakai rojo lele aja. Kalau campur-campur mau beli rojo lele setengah kilo, beli ini setengah kilo, campur-campur ya juga tidak ada masalah. Yang penting diperkirakan itu makanan yang biasa kita makan. Tetapi kata para ulama, dalam madhab Hanafiyah, Abu Hanifah boleh mengganti dengan uang. Ini madhab Abu Hanifah, tapi dibantah oleh jumhur para ulama. Tetapi memang kalau ada sisi kemaslahatan atau dalam keadaan darurat boleh. Contoh misalkan, jenengan pagi hari baru ingat belum mengeluarkan zakat fitri ya. Sedangkan sholat mau ditegakkan, Pak. Jenengan arep tuku beras tutup kabeh tokone, Pak. Ini Pak. Nggih. Nunggu tokonya buka nanti jam 9 itu pun kalau buka. Karena yang punya toko sibuk untuk mempersiapkan sholat Id, jenengan nggak akan mungkin dilayani. Kalau jenengan keluarkan dan beli setelah sholat, selesai wassalam, jenengan tidak mendapatkan faedah zakat. Maka pada saat itu keadaan darurat, maka para ulama membolehkan dia mengeluarkan dalam bentuk uang, cari orang miskin, kasihkan uangnya, selesai. Ya. Paham? Itu dalam keadaan daripada zakatnya tidak terhitung zakat, kan begitu. Apalagi kalau Imam Abu Hanifah condong kepada kalau ada kemaslahatan uang itu lebih baik uang saja, kata beliau. Tapi ini dibantah oleh jumhur ulama. Tapi yang jelas kita cari aman, kan begitu. Keluarkanlah dalam bentuk bahan makanan saja, kecuali dalam keadaan darurat. Ya. Wallahu taala alam. Terkait dengan zakat profesi, Ustaz. Jadi ada beberapa instansi ini yang melakukan pemotongan zakat profesi, baik itu dilakukan untuk PNS ataupun guru tetap yayasan, dan ini kurang tahu sistem pengambilannya seperti apa, apakah sesuai persetujuan dari PNS itu atau tidak. Nah ini nanti ketika pengambilan potongan zakat profesi ini termasuk zalim atau tidak? Ya, terima kasih. Pertama, kalau seseorang atau instansi langsung memotong gaji seseorang, sekarang gajinya 4 juta atau 5 juta, anaknya 14 misalkan, kira-kira cukup nggak untuk hidup? Nggak cukup, ibu-ibu. Ya atau tidak? Dia harus jualan gorengan. Kayak bapak saya anaknya 14, saya nomor 12. Kemarin yang ngisi nomor 10, ibu-ibu ya. Kembaran saya dianggap nomor 11, saya nomor 12. Saya kembar, bapak-bapak ya. Jadi yang kemarin itu bukan kembaran saya, tapi kakak saya, satu tingkat. Dia lahir tahun 80, saya 81. Ya. Sama-sama Agustus. Jadi tiap tahun dua anak, Pak. Ya, ibu saya itu. Ya. Semangat ya. Ya. Saya coba ngungkuli bapak saya, nggak mampu ya. Baru 4 istri saya sudah diambil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, jamaah dimuliakan Allah, artinya bahwa pemotongan langsung itu saya khawatir itu kedoliman. Karena belum tentu dia wajib zakat. Harus dihitung betul berapa hartanya, apakah sudah mencapai nisab atau tidak, dan sudah haul atau tidak. Kalau langsung potong, ini saya khawatir nanti dia berurusan nanti di yaumul qiyamah. Kenapa? Karena dolim. Lebih baik sodakoh saja. Kalau motong sodakoh, mau nggak dipotong sodakoh secara umum bukan yang wajib. Setiap gajinya mau apa enggak, kalau mau dipotong, kalau enggak ya jangan dipaksa. Ya. Itu lebih aman daripada motong langsung zakat. Ini pendapat yang saya ambil dan ini pendapat jumhur para ulama salafun saleh ya. Nah, berkaitan dengan zakat profesi ini panjang ya. Zakat profesi memang diperdebatkan para ulama. Ada yang menyatakan ijtihad munculnya zakat profesi tahun 1980-an di
konferensi OKI dimunculkan zakat profesi, kemudian dicetuskan salah satunya adalah Syekh Dr. Yusuf Qaradawi hafizahullah taala, kemudian muncullah zakat profesi di mana nisabnya pakai pertanian tapi kadar yang dikeluarkan pakai emas, kan begitu kan zakat profesi. Nah, ada yang beda lagi, nanti zakat profesi ada yang munculkan nisabnya pakai emas, keluarkannya juga kadarnya emas 2,5%. Tapi saya dalam hal ini lebih condong kepada pendapat para ulama yang menyampaikan bahwa zakat profesi tidak ada. Ya. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah profesi pun ada, profesi tabib, profesi pejabat itu ada, profesi muallim, guru ada, tapi Rasulullah tidak menetapkan zakat profesi bagi mereka. Yang ditetapkan hanya profesi petani dan peternak saja. Dan ternak pun bukan ternak sembarangan, ternaknya yang ternak saimah. Tahu saimah, Pak? Bukan soimah, nggih. Saimah. Saimah itu ternak yang digembalakan. Kalau jenengan beternak itu mayoritas makannya digembalakan, itu wajib zakat. Tapi kalau jenengan punya 500 ekor kambing tapi makannya dikandangkan, jenengan tuku pakane nggak wajib zakat. Paham? Itulah Allah itu ringan dalam menetapkan zakat, itu tidak berat. Paham? Jadi kalau dikasih makan, pakannya beli itu tidak wajib zakat meskipun kambing jenengan 600 ekor. Kan pada nisabnya berapa kan 40 ekor. Paham? Tapi kalau makannya digembalakan, ora tuku, Pak. Paham? Kan nggak beli makannya, itu wajib zakat. Petani sama, petani itu kan cuma nanam habis itu tumbuh. Allah yang numbuhkan dan hasil pertanian. Cuman kita saja yang dirubah pola pikirnya, Pak. Kita suruh pakai pupuk ini, kayak obat ini. Padahal biyen tidak seperti itu, Pak. Biyen itu nanam selesai ditumbuhkan, Allah yang numbuhkan, hasilnya bagus, Pak. Tapi inilah dunia rekayasa industri pertanian, ya, keserakahan sebagian masyarakat. Saya dulu ikut seminar sepekan membahas tentang masalah pertanian, Pak. Ya, itu luar biasa. Ya, kejahatan manusia dalam dunia pertanian. Sampai mohon maaf, buah itu dirubah supaya tidak ada bijinya, ya atau tidak? Supaya orang tergantung untuk beli bibit di perusahaan yang mengeluarkan model seperti itu, ya atau tidak? Ada apokat tanpa bis, terus nanduri piye, Pak? Otomatis kita akan terpaut dengan industri pembibitan, ya atau tidak? Lalu kemudian jagung atau biji-bijian itu jenengan beli jagung biji kan di perusahaan itu sekarang sudah dimunculkan, jadi jenengan tanam hasilnya bagus kan, lalu jenengan nggak usah beli bibit lagi karena sebagian mau kita bibitkan, itu jenengan tanam itu jelek, ya hasilnya jelek. Kenapa? Karena memang sudah didesain seperti itu, Pak, supaya apa? Jenengan terus untuk membeli bibit dari mereka, itulah keserakahan mereka, Pak. Lama gak jamaah dimuliakan Allah, tapi bahasnya panjang. Tapi intinya begini, bahwa zakat profesi itu ada, profesi apapun ada di masa Rasulullah, tapi Rasulullah tidak menetapkan zakat profesi yang lain kecuali pada petani dan peternak. Itu pun dengan kondisi yang ringan. Nah, kedua, bahwa mereka para profesi itu apapun bentuknya, mau itu dokter, mau itu guru, mau itu pengacara, mau itu notaris, itu mereka pasti penghasilannya berupa apa, ibu-ibu? Uang, ya atau tidak? Dan itu sudah ditetapkan zakat uang, zakat emas dan perak, uang yang kita miliki. Ada yang profesinya menghasilkan beras misalkan, dibayar pakai beras, kan nggak ada. Rata-rata mayoritas semuanya adalah uang. Maka uang sudah ditetapkan zakatnya, maka cukup menghitung dengan zakat uang yang mereka miliki. Itu pendapat yang saya ambil. Tapi saya tidak menyalahkan atau mengesampingkan pendapat yang beristihad adanya zakat profesi. Bagi mereka yang yakin dengan zakat profesi, silahkan dikeluarkan, itu hak panjenengan, tapi dengan ukuran yang tadi, menggunakan nisab pertanian, tapi kadar yang dikeluarkan adalah emas, ya, 2,5%. Tapi kalau langsung dipotong, ya jelas itu melanggar ketentuan, ya. Wallahu ta'ala. Pertanyaan yang terkait dengan zakat fitrah. Terkait dengan pembagian zakat fitrah ini, jadi apabila sudah tidak menemukan lagi yang fakir miskin ini, dari bagaimana? Kemudian yang kedua, ketika ada orang yang meminta zakat bagian zakat fitrah tetapi sebenarnya dia tidak berhak. Ya, pertama, ketika kita tidak mendapati lagi fakir miskin, andaikan ada, pertama yang harus dilakukan keluar dari wilayah. Misalkan wilayah Jawa Tengah ini nggak ada fakir miskin, kita orang Jawa Tengah, maka boleh dikeluarkan di luar Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Nggak ada lagi ke mana Papua, nggak ada lagi keluar Indonesia. Itu yang diupayakan. Kalau memang nggak ada, baru 8 asnaf yang lain dari 6 golongan yang lain.
amil, kemudian gharim, mu'allaf fisabilillah dan sebagainya. Kalau nggak ada lagi ya nggak tahu saya. Ya serahkan ke pemerintah untuk diatur bagaimana kemaslahatannya. Wallahu taala. Tapi ya jarang ya. Mungkin janjane sugih ning mental miskin mungkin loh ya. Ini yang pertama. Yang kedua tadi apa? Terkait ini, ada orang yang kemudian meminta zakat, bagian dari zakat. Oh, bagian zakat. Sebenarnya tidak. Sebenarnya mampu. Ya. Bagaimana jika orang itu meminta zakat fitri, lalu kemudian panitia tahu dia itu orang kaya atau dia orang mampu, bukan orang yang berhak, maka jangan dikasih. Kalau panitia memberi, maka berarti zakatnya tidak tepat sasaran. Saya khawatir zakatnya tidak. Mungkin yang mengeluarkan sudah terpenuhi zakat yang keluarkan, tapi fungsi zakat saya khawatir tidak tercapai, yaitu bukan sebagai zakat. Dan yang dosa adalah panitia, karena panitia tahu dia bukan orang yang berhak menerima zakat, tapi nekat diberi. Ya. Ini pertanyaan lanjutannya, indikator orang yang menerima zakat di masyarakat kita seperti apa, Ustaz? Ya, terima kasih. Fakir miskin itu adalah begini, fakir itu orang yang tidak punya penghasilan tetap atau pekerjaan tetap dan tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, sandang, papan, pangan, Pak. Dan miskin itu orang yang punya penghasilan atau pekerjaan tetap dan juga tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Itu kategorinya, sederhana. Jadi kalau jenengan dapati ada orang, dia pokok kebutuhan hidupnya tidak tercukupi, dia meskipun punya pekerjaan, berarti kategori miskin, kasih, tidak ada masalah. Ada? Cukup ya. Lagi, yang misalnya ada amplop-amplop dari masjid atau yayasan itu dikatakan sebagai panitia. Proposal, jadi misalnya ada proposal ke masjid dan itu minta zakat fitri. Nah, ini adalah kewajiban panitia untuk melakukan pengecekan. Paling minimal itu lembaganya dari mana, lalu untuk apa diberikan, siapa mereka, apakah berat atau tidak. Kalau memang mereka itu, kita kenal lembaga ini, lembaga fakir miskin, kemudian mereka berat menerima, kasihkan, tidak ada masalah. Tapi kalau lembaga ini bukan untuk fakir miskin, ya tolak, jangan diberi. Jadi panitia yang aktif untuk mencoba mengecek apakah lembaga tersebut yang meminta itu betul-betul golongan orang yang berhak menerima zakat atau tidak. Ya. Barangkali ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu jemaah? Dari dalam barangkali, dari Ibu? Dari jemaah silakan. Cukup ya? Ya. Karena sudah waktunya lebih dari 7:30 ini. Ya. Alhamdulillah, Ustaz yang sudah menyampaikan materi mengenai zakat fitri ini, dan insya Allah nanti kita masih ada beberapa hari di bulan Ramadan ini, dan insya Allah nanti kita